Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Armiza Adelia Pratiwi. Saya dari Fakultas FKIF, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat kepanduan di Indonesia. Disimak yuk. Gerakan Pramuka sudah berusia 60 tahun pada tanggal 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1912. Dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia. Batavia ini adalah nama lain dari kota Jakarta pada saat penjajahan Belanda. Kemudian menjadi cabang dari NOP. Cabang tersebut 2 tahun kemudian disahkan berdiri sendiri dan dinamakan NIPV. Pada saat itu sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Pada tahun 1916, berdiri sebuah organisasi yang isinya adalah Pandu-Pandu Bumiputra. Adalah Mangkunegara 7 pemimpin Keraton Solo. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukaan, dan lainnya. Kepanduan di Hindia Belanda ternyata berkembang dengan cukup baik, sehingga menarik perhatian Pak Baden-Powell dan istrinya, Lady Powell, dan anak-anak mereka. Mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia Belanda juga pernah mengikuti Jambore Sedunia 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyelesaikan kegiatan akbar itu. Maka pada Jambore Sedunia pada tahun 1937 ikut pula kontingen Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumiputra khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu pandu Mangkunegara dari Ambon dan sejumlah pandu anggota keturunan Tionghoa dan Arab. Sementara di dalam negeri kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan juga diadakan di sejumlah tempat, di antaranya pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOEM. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepemudaan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda KIM. Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun, perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan tinggi dan golongan rendah sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, kemudian Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam suatu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Presiden Soekarno di kunjungan perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputan, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dan dinamakan Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Jojo Manu. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Pada tanggal 9 Maret 1961, diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada tanggal 20 Mei 1961, diterbitkan
Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerajaan. Para wakil organisasi kepanduan kemudian mengemukakan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam Pramuka, sehingga disebut dengan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan secara langsung kepada masyarakat. Sekian dari saya tentang sejarah singkat kepanduan di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.